Setiap tahun, jutaan manusia rela berdesakan, menangis, bahkan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk bisa menyentuh sebuah batu kecil di salah satu sudut Ka'bah. Batu itu tidak berkilau, tidak bercahaya, warnanya hitam, retak, dan kini terikat bingkai perak. Tapi batu itu adalah saksi sejarah ribuan tahun peradaban manusia, dan Al-Quran serta hadis menyebutnya sebagai batu dari surga. Bagaimana sebuah batu bisa begitu diagungkan? Apa rahasianya hingga menjadi rebutan umat Islam sepanjang masa? Hajar Aswad. Batu hitam, bukan sekadar benda mati di bangunan Ka'bah. Ia adalah simbol tauhid, pengingat janji, dan bukti nyata keterhubungan manusia dengan langit. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, Rasulullah, hingga umat Islam hari ini, Hajar Aswad telah menjadi saksi miliaran tangan yang menggapainya. Namun, di balik kesyahduan itu, tersimpan banyak misteri. Dari mana asalnya? Mengapa warnanya hitam? Bagaimana sejarahnya hingga pernah dicuri? Dan apa rahasia spiritual di balik tradisi menciumnya? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri jejak Hajar Aswad, mulai dari asal-usul surgawinya. Asal-usul Hajar Aswad dari surga. Di antara seluruh simbol dalam Islam, tidak ada benda sekecil batu yang menyimpan begitu banyak misteri sekaligus cinta umat manusia seperti Hajar Aswad. Batu ini bukan sekadar bagian dari bangunan Ka'bah, melainkan saksi bisu perjalanan panjang iman manusia. Jutaan orang setiap tahun berebut untuk menyentuhnya, menciumnya, atau setidaknya melambaikan tangan ke arahnya. Tetapi sedikit yang benar-benar memahami asal-usulnya, bagaimana ia pertama kali sampai di bumi, dan rahasia besar apa yang membuatnya terus dihormati hingga hari ini. Sejarah Hajar Aswad membawa kita jauh melampaui masa Nabi Muhammad, bahkan melampaui sejarah manusia biasa. Ia bermula dari langit, dari surga, dari tempat yang tak tersentuh tangan manusia. Dari situlah kisah agung ini dimulai. Hajar Aswad dan jejak surga. Riwayat sahih menyebutkan bahwa Hajar Aswad berasal dari surga. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga, ia lebih putih daripada susu, lalu dosa-dosa anak Adam menjadikannya hitam. Tirmidzi. Hadis ini bukan sekadar menyampaikan asal-usul batu, tetapi juga simbol perjalanan spiritual manusia. Putihnya Hajar Aswad ketika turun melambangkan kesucian dan kemurnian. Warna putih adalah lambang fitrah manusia yang bersih, suci, tanpa noda. Namun seiring perjalanan sejarah, batu itu menjadi hitam, bukan karena kelemahan materi, tetapi karena dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Bayangkan, setiap dosa yang dititipkan kepada Allah melalui sentuhan, doa, atau ciuman di hadapan Hajar Aswad, tercermin dalam warna hitam yang kini melekat padanya. Ia menjadi cermin bagi hati manusia. Ketika seseorang menatap Hajar Aswad, seharusnya ia merenung, apakah hatiku masih hitam karena dosa, ataukah aku telah membersihkannya dengan taubat? Batu ini juga dikaitkan dengan peristiwa agung perjanjian Tauhid. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Hajar Aswad menjadi pengingat momen ketika Allah mengambil sumpah dari anak cucu Adam untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Dengan demikian, setiap kali seorang muslim menyentuh batu ini, ia sejatinya memperbarui janji itu, janji untuk tetap bertauhid, tidak menyekutukan Allah, dan setia kepadanya hingga akhir hayat. Riwayat lain menambah keagungan Hajar Aswad dengan menyebut bahwa ia akan dibangkitkan di hari kiamat. Rasulullah bersabda, Hajar Aswad akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dua mata yang bisa melihat dan lidah yang bisa berbicara. Ia akan bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Tirmidzi. Artinya,
Setiap tangan yang pernah menyentuh Hajar Aswad akan dikenang. Setiap niat yang tulus atau sebaliknya akan terungkap. Batu ini bukan benda mati, melainkan saksi hidup yang menunggu hari perhitungan. Nabi Ibrahim dan Ismail meletakkan Hajar Aswad. Perjalanan Hajar Aswad di bumi berlanjut dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Ismail. Setelah perintah Allah untuk membangun kembali Ka'bah, keduanya mengangkat batu demi batu. Mereka bekerja dengan tangan sendiri, meski Ibrahim sudah berusia lanjut. Ketika bangunan hampir selesai, Ibrahim berkata bahwa masih ada satu sudut istimewa yang harus diisi dengan batu khusus. Saat itulah malaikat Jibril datang membawa Hajar Aswad dari surga. Ibrahim mengambil batu itu dengan penuh hormat, lalu meletakkannya di sudut timur Ka'bah. Sejak saat itu, Hajar Aswad menjadi tanda dimulainya tawaf, ibadah yang terus dilakukan umat Islam hingga kini. Momen ini bukan sekadar pembangunan fisik. Ia menandai kembalinya manusia kepada Allah. Ka'bah adalah pusat tauhid, dan Hajar Aswad adalah simbol janji setia di pusat itu. Dengan meletakkan batu dari surga di bangunan Ka'bah, Ibrahim seakan menjembatani langit dan bumi. Kisah ini juga menunjukkan kedekatan Ibrahim dan Ismail dengan Allah. Mereka bukan hanya membangun rumah fisik, tetapi juga membangun warisan spiritual yang kelak menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam. Setiap muslim yang tawaf mengelilingi Ka'bah sejatinya sedang berjalan mengikuti jejak Ibrahim, Ismail, dan jutaan nabi serta orang saleh setelah mereka. Dan di setiap putaran tawaf, Hajar Aswad menjadi titik mula sekaligus titik akhir. Seakan-akan Allah mengajarkan bahwa seluruh perjalanan hidup manusia harus dimulai dengan janji setia kepadanya dan diakhiri dengan janji yang sama. Hajar Aswad sebagai saksi tauhid. Lebih dari sekadar batu, Hajar Aswad adalah saksi tauhid. Setiap orang yang menyentuh atau menciumnya melakukannya bukan karena menyembah batu, tetapi karena mengikuti sunnah Rasulullah. Umar bin Khattab pernah berkata di depan Hajar Aswad, "Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Bukhari dan Muslim. Ucapan Umar ini penting. Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada Hajar Aswad bukan bentuk penyembahan, melainkan bentuk ketaatan. Batu itu tidak memiliki kuasa apapun, kecuali menjadi saksi bagi ketaatan manusia kepada Allah. Lebih jauh lagi, riwayat menyebutkan bahwa Hajar Aswad adalah saksi janji manusia kepada Allah sejak zaman azali. Ketika seseorang menyentuhnya, ia seperti memperbarui ikrar itu, "Ya Allah, aku tetap setia kepadamu." Inilah makna spiritual terdalam dari ritual mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Di masa Rasulullah, Hajar Aswad juga menjadi simbol kebijaksanaan. Ketika Quraisy membangun ulang Ka'bah sebelum kenabian, mereka hampir berperang karena berebut kehormatan meletakkan Hajar Aswad. Namun, Muhammad muda dengan kecerdikannya menyelesaikan masalah. Beliau meminta Hajar Aswad diletakkan di kain, lalu setiap pemimpin kabilah memegang ujung kain itu bersama-sama. Setelah batu sampai ke dinding Ka'bah, beliau sendiri yang meletakkannya. Sejak saat itu, Hajar Aswad menjadi simbol persatuan, bukan perpecahan. Hajar Aswad adalah batu dari surga, saksi janji tauhid, tanda dimulainya tawaf, dan simbol persatuan umat. Dari putih yang berubah hitam, dari Ibrahim hingga Rasulullah, dari janji tauhid hingga saksi kiamat, ia terus menyimpan rahasia besar. Namun perjalanan Hajar Aswad tidak hanya tentang asal-usulnya. Batu ini pernah menjadi rebutan, bahkan pernah dicuri dan dibawa jauh dari Ka'bah. Bagaimana mungkin batu dari surga bisa sampai berpindah tangan dan keluar dari tempat sucinya?
Sejarah dan perjalanan Hajar Aswad. Sejarah Hajar Aswad tidak pernah sunyi. Sejak pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim di sudut Ka'bah, batu ini menjadi pusat perhatian umat manusia. Dari generasi ke generasi, Hajar Aswad tidak hanya menjadi simbol tauhid, tetapi juga saksi pertarungan manusia, antara iman dan kesombongan, antara ketaatan dan hawa nafsu. Bahkan, ada masa di mana batu ini hampir saja menjadi pemicu perang antar suku, hingga pada suatu titik sejarah kelam, ia benar-benar dicuri dan dibawa jauh dari Ka'bah. Perjalanan panjang Hajar Aswad menunjukkan betapa Allah menjaga simbol-simbolnya, meski manusia seringkali menguji dengan ambisi dan konflik. Mari kita telusuri jejak sejarah yang dilewati Hajar Aswad. Peristiwa Quraisy dan kebijaksanaan Rasulullah. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Hajar Aswad terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Saat itu, Quraisy sepakat merenovasi Ka'bah karena bangunannya sudah rapuh. Mereka mengumpulkan dana dari perdagangan, lalu merobohkan sebagian dinding Ka'bah untuk membangunnya kembali dengan lebih kokoh. Namun, ketika pembangunan hampir selesai, masalah besar muncul. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisinya? Setiap kabilah merasa paling berhak. Perselisihan semakin panas, hingga hampir terjadi perang besar di dalam kota Makkah. Dalam kondisi tegang itu, mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk dari pintu Masjidil Haram. Takdir Allah, orang itu adalah Muhammad, yang saat itu berusia 35 tahun, sebelum masa kenabian. Sosok muda yang dikenal jujur dan bijaksana ini segera menawarkan solusi. Beliau membentangkan kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang ujung kain itu bersama-sama, lalu mengangkatnya hingga sampai ke dinding Ka'bah. Setelah itu, Rasulullah sendiri yang mengambil batu itu dengan tangannya dan meletakkannya di tempatnya. Peristiwa ini dikenal sebagai Hilful Fudhul kedua, bukti kebijaksanaan beliau yang menyatukan Quraisy tanpa pertumpahan darah. Sejak saat itu, Hajar Aswad menjadi simbol bukan hanya tauhid, tetapi juga persatuan. Masa Rasulullah dan para sahabat. Ketika Rasulullah menerima wahyu, Hajar Aswad tetap menjadi bagian penting dalam ibadah tawaf. Rasulullah selalu memulai tawaf dengan menyentuh atau mencium Hajar Aswad, seraya bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Para sahabat pun mengikuti sunnah itu. Umar bin Khattab terkenal dengan ucapannya di depan Hajar Aswad, "Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak dapat memberi manfaat atau mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Ucapan Umar menjadi prinsip penting dalam memahami makna Hajar Aswad. Penghormatan kepadanya bukanlah penyembahan, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah melalui sunnah Rasul. Sepeninggal Rasulullah, tradisi mencium atau menyentuh Hajar Aswad tetap terjaga. Para khalifah, sahabat, dan tabi'in melestarikan ibadah itu. Namun, tidak semua masa berjalan mulus. Hajar Aswad mulai menghadapi masa-masa sulit seiring bergolaknya sejarah umat Islam. Pencurian Hajar Aswad oleh kaum Karamidhah. Babak paling kelam dalam sejarah Hajar Aswad terjadi pada abad keempat Hijriah. Sebuah sekte sesat bernama Karamidhah menyerang Makkah. Mereka adalah kelompok radikal yang menolak ajaran Islam arus utama, menentang syariat, dan berusaha menghancurkan simbol-simbol agama. Pada musim haji tahun itu, mereka menyerbu Ka'bah dengan pedang terhunus. Ribuan jamaah haji dibantai di sekitar Masjidil Haram. Darah mengalir di antara tiang-tiang Ka'bah, sebuah tragedi yang mencoreng sejarah suci. Lebih tragis lagi, pemimpin Karamidhah, Abu Tahir al-Janabi, mencabut Hajar Aswad dari tempatnya.
Batu suci itu dibawa pergi ke markas mereka di wilayah Bahrain sekarang. Bayangkan, Ka'bah berdiri tanpa Hajar Aswad. Jamaah yang tawaf hanya bisa mengelilingi bangunan kosong di sudut timurnya. Hajar Aswad berada dalam penguasaan Karamithah selama lebih dari 20 tahun. Mereka menjadikannya simbol perlawanan terhadap umat Islam. Kaum muslimin di seluruh dunia merasa kehilangan, namun mereka tetap melaksanakan tawaf walaupun tanpa batu itu, karena ibadah tawaf tetap sah meski Hajar Aswad tidak ada. Akhirnya, setelah berbagai tekanan dari umat Islam dan kekuatan politik yang menguat, Karamithah menyerah. Mereka mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Namun, batu itu sudah mengalami kerusakan, pecah menjadi beberapa bagian. Sejak saat itu, Hajar Aswad tidak lagi utuh, tetapi disatukan dengan bingkai perak yang hingga kini menahannya. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa meskipun Allah menjaga Ka'bah, manusia tetap diuji dengan ambisi, kesesatan, dan kekerasan. Hajar Aswad yang berasal dari surga pun tidak luput dari cobaan sejarah. Sejarah Hajar Aswad adalah sejarah manusia, penuh ujian, konflik, dan penyelamatan. Dari kebijaksanaan Rasulullah yang menyatukan Quraisy, hingga kejahatan Karamithah yang mencurinya, Hajar Aswad terus menjadi pusat perhatian. Ia tetap ada, meski pecah, tetap berdiri di tempatnya sebagai simbol janji dan tauhid. Namun, masih ada pertanyaan yang lebih dalam, apa sebenarnya rahasia fisik Hajar Aswad? Batu apakah ia? Apakah benar ia berasal dari surga? Atau adakah penjelasan ilmiah yang mendukung? Misteri fisik dan penelitian Hajar Aswad. Di balik kesakralannya, Hajar Aswad juga menyimpan misteri fisik yang memikat para ilmuwan dan sejarawan. Batu kecil yang diperebutkan jutaan manusia setiap tahun ini ternyata tidak lagi berbentuk bulat utuh. Ia pecah menjadi beberapa potongan kecil, tersusun rapi di dalam bingkai perak. Warna hitamnya yang khas, kilauan samar di permukaannya, serta sejarah panjang yang menyelimutinya membuat para peneliti modern bertanya, sebenarnya apa Hajar Aswad itu? Apakah ia benar-benar batu dari surga yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu bumi? Ataukah ia meteorit, batu lava, atau jenis mineral langka yang turun dari langit? Pertanyaan ini mendorong penelitian demi penelitian, meski akses terhadap Hajar Aswad sangat terbatas karena kesuciannya. Kondisi fisik Hajar Aswad saat ini. Jika kita melihat Hajar Aswad hari ini di sudut timur Ka'bah, kita sebenarnya tidak melihat batu utuh. Yang tampak adalah 8 potongan batu berwarna hitam dengan ukuran berbeda, tersusun dalam bingkai perak berbentuk oval. Potongan terbesar berdiameter sekitar 2 cm, sedangkan yang lain lebih kecil, bahkan ada yang sekecil biji kurma. Menurut riwayat sejarah, kondisi ini adalah akibat pencurian Karamithah di abad ke-4 Hijriah. Ketika dikembalikan ke Ka'bah, batu itu sudah tidak lagi utuh, pecah berkeping-keping. Para ulama dan penguasa saat itu akhirnya menyatukan kembali potongan-potongan itu dengan bingkai perak. Hingga kini, bingkai itu masih digunakan untuk menjaga keutuhan batu. Bila diperhatikan dari dekat, permukaan Hajar Aswad tampak halus mengilap. Banyak jamaah menggambarkannya seperti kaca hitam yang licin. Namun, bagian pinggir yang menempel pada semen terlihat lebih kasar. Semua ini menambah misteri tentang asal-usul materialnya. Teori ilmiah tentang asal-usul Hajar Aswad. Karena akses terhadap Hajar Aswad sangat terbatas, penelitian ilmiah modern hanya bisa dilakukan sebatas pengamatan visual dan beberapa potongan kecil yang pernah diambil pada masa lalu. Meski begitu, sejumlah teori muncul untuk menjelaskan apa sebenarnya Hajar Aswad. Teori meteorit. Sebagian peneliti menduga Hajar Aswad adalah meteorit, batu luar angkasa yang jatuh ke bumi.
Hal ini didasarkan pada warnanya yang hitam, permukaannya yang licin, serta kilauannya yang mirip dengan batu meteorit besi. Jika benar, maka Hajar Aswad memang turun dari langit, meski dengan penjelasan ilmiah. Teori batu basalt atau lava. Ada juga yang berpendapat Hajar Aswad adalah batu basalt, yaitu batu vulkanik berwarna hitam yang banyak ditemukan di Jazirah Arab. Warna hitam pekat dan teksturnya mendukung teori ini. Jika benar, maka Hajar Aswad adalah batu bumi biasa yang dipilih Allah untuk tujuan sakral. Teori kaca alamiah. Beberapa ahli geologi mengusulkan bahwa Hajar Aswad mungkin adalah jenis kaca alamiah yang terbentuk dari panas tinggi, seperti obsidian. Hal ini menjelaskan permukaannya yang licin seperti kaca dan kilauan samar saat terkena cahaya. Meskipun teori-teori ini menarik, umat Islam meyakini bahwa apapun penjelasan ilmiahnya, Hajar Aswad tetap memiliki asal-usul surgawi sesuai sabda Nabi. Antara ilmu dan iman. Penelitian modern tidak pernah bisa benar-benar membuktikan asal-usul Hajar Aswad. Akses yang sangat terbatas, larangan mengambil sampel baru, serta penghormatan tinggi umat Islam membuat batu ini nyaris tidak tersentuh oleh laboratorium. Namun, justru disitulah letak keagungannya. Sejarah mencatat bahwa setiap kali ada upaya untuk menguji Hajar Aswad secara ilmiah, hasilnya selalu terbatas. Ada laporan kecil dari abad pertengahan bahwa sebagian fragmen kecil menunjukkan sifat mineral yang tidak biasa. Namun, itu tidak cukup untuk menjelaskan seluruh batu. Bagi umat Islam, hal ini tidak mengurangi keimanan. Justru memperkuat keyakinan bahwa Hajar Aswad memang memiliki sisi gaib yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu manusia. Ia bukan sekadar batu, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih tinggi, hubungan antara langit dan bumi. Disinilah ilmu dan iman bertemu. Ilmu bisa mencoba menjelaskan fisik Hajar Aswad, tetapi imanlah yang mengajarkan makna spiritualnya. Seorang muslim tidak datang mencium Hajar Aswad karena ingin tahu komposisi kimianya, tetapi karena ingin memperbarui janji tauhid kepada Allah. Misteri fisik Hajar Aswad tetap terjaga hingga kini. Ia tidak lagi utuh, melainkan tersusun dari pecahan kecil yang dilindungi bingkai perak. Teori ilmiah mencoba menjelaskan asal-usulnya, dari meteorit, lava, hingga kaca alamiah. Namun, umat Islam meyakini bahwa ia berasal dari surga, sebagaimana sabda Nabi. Namun perjalanan Hajar Aswad tidak hanya soal bentuk fisiknya. Ia juga terkait erat dengan ibadah, doa, dan tradisi spiritual yang dijaga sejak masa Nabi. Bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat memperlakukan Hajar Aswad? Apa makna mencium, menyentuh, atau melambaikan tangan ke arahnya? Hajar Aswad dalam tradisi ibadah. Hajar Aswad bukan hanya bagian dari sejarah dan misteri, ia adalah bagian hidup dari ibadah umat Islam. Setiap muslim yang menunaikan haji atau umrah akan berhadapan dengan Hajar Aswad, baik dari dekat maupun dari jauh. Dan disinilah, batu itu menunjukkan fungsinya yang paling nyata, sebagai tanda, sebagai saksi, dan sebagai pengingat janji. Sunnah Nabi dalam menyentuh Hajar Aswad. Rasulullah senantiasa memulai tawaf dengan menyentuh Hajar Aswad lalu bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Jika memungkinkan, beliau menciumnya. Tradisi ini dilestarikan oleh para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab berkata, "Aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Hadis ini penting. Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada Hajar Aswad bukanlah penyembahan, melainkan ketaatan. Batu itu tidak memiliki daya,
tetapi menjadi sarana memperbarui sumpah setia kepada Allah. Adab tawaf dan doa di Hajar Aswad. Bagi jamaah haji atau umrah, menyentuh Hajar Aswad adalah momen haru. Banyak yang menangis, berdoa, dan merasa seakan tersambung langsung dengan surga. Namun syariat mengajarkan adab. Jangan menyakiti orang lain hanya demi menyentuh batu itu. Jika tidak mampu, cukup melambaikan tangan ke arahnya sambil bertakbir. Doa-doa yang dibaca di hadapannya bukanlah doa khusus, melainkan doa tauhid dan keimanan. Intinya adalah mengingat janji, "Ya Allah, aku tetap setia kepadamu." Makna spiritual sentuhan Hajar Aswad. Menyentuh Hajar Aswad bagaikan berjabat tangan dengan Allah, sebuah ungkapan simbolis yang sering digunakan ulama. Bukan karena Allah ada di sana, tetapi karena batu itu menjadi saksi. Siapapun yang menyentuhnya dengan hati ikhlas, seakan memperbarui bayatnya, hidup dalam tauhid, mati dalam tauhid. Rahasia spiritual dan pelajaran abadi. Hajar Aswad bukan sekadar batu hitam. Ia adalah simbol pengingat, tanda kesetiaan, dan saksi sejarah. Dari surga hingga Ka'bah, dari putih hingga hitam, dari tangan Ibrahim hingga disentuh miliaran manusia, ia menyimpan rahasia besar. 1. Hajar Aswad sebagai simbol tauhid. Setiap sentuhan adalah janji. Setiap ciuman adalah ikrar. Sejak perjanjian azali manusia dengan Allah, Hajar Aswad menjadi saksi. Karena itu, para ulama menyebut mencium Hajar Aswad seperti memperbarui bayat kepada Allah. 2. Pelajaran sejarah dari Hajar Aswad. Sejarah panjangnya mengajarkan banyak hal, kebijaksanaan Rasulullah, pengkhianatan Karamithah, hingga kesabaran umat Islam. Batu ini pecah, tetapi tidak hilang. Sama seperti Islam, bisa diuji, tetapi tidak akan musnah. 3. Rahasia yang menjadi renungan. Hajar Aswad adalah cermin. Ia menampilkan bukan kilau dirinya, tetapi keadaan hati manusia yang melihatnya. Warna hitamnya seakan bertanya, "Sudahkah engkau membersihkan hatimu? Sudahkah engkau menepati janji tauhidmu?" Dan inilah rahasia abadi Hajar Aswad, ia bukan hanya dari surga, tetapi ia menunggu menjadi saksi di akhirat. Rasulullah bersabda bahwa Hajar Aswad akan memiliki mata dan lidah, bersaksi bagi orang-orang yang menyentuhnya dengan benar. Penutup, setiap tahun, jutaan manusia mendatanginya. Mereka menangis, mencium, menyentuh, atau sekadar melambaikan tangan. Tapi bukan batu itu yang mereka cari. Mereka mencari janji, mencari Allah, mencari pengingat bahwa hidup ini sementara, dan akhiratlah tujuan. Namun, pertanyaannya, jika batu dari surga saja bisa pecah dan berubah warna karena dosa manusia, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita menjaganya tetap putih, ataukah membiarkannya menghitam? Hajar Aswad akan menjadi saksi. Saksi apakah kita setia, ataukah kita mengkhianati janji kita kepada Allah?